Menurut di kampus gue suka-suka aja. Di kampus IPB ini itu kan ada toilet ya. Ada nggak sih yang proaktif ngecek toiletnya ini siap pakai apa enggak gitu kan ya. Jangan sampai orang sudah terlanjur pups gitu, oh airnya nggak ada, nggak ngalir, atau tobat ini kan. Oh iya, enggak, bukan hari ini, saat yang lain. Tapi ini seperti itu ya. Jadi DKI itu kalau dengan ilmunya Pak Prastowo itu mesti kalau mau normalisasi itu butuh banyak pompa ya, butuh banyak pompa, banyak saluran ya, banyak pintu air. Itu ada yang rawat nggak sih itu? Harusnya kan dirawat, jangan pas sudah mepet. Ini 8 jam lagi air datang dari Bogor misalkan begitu. Tapi bahwa pompanya mati malah. Dulu pernah tahun 2012 ya kalau nggak salah 2013 ya, saya nggak tahu gubernurnya siapa waktu itu ya. Itu dari sekian ratus pompa itu yang hidup cuma 30%. Ya. Itu serem juga kalau seperti itu kan. Malah waktu itu menterinya bilang matiin saja itu listriknya supaya nggak kesetrum. Padahal pompanya pakai listrik. Era banjir sampai mana-mana. Ya itu contoh ya. Kemudian juga ada hal yang mungkin peran manusia tidak terlalu tidak terlalu harus ada ya. Yaitu kalau ketika sistemnya sudah sangat mekanis. Contoh yang sistem mekanis itu kalau yang sehari-hari kita alami itu adalah misalnya pintu tol ya. Pintu tol itu sudah mekanis. Atau pintu kereta api lah sudah mekanis kan. Kita nggak bisa cincai ya. Kalau dulu kan cincai sama kondektur gitu kan. Sekarang udah mekanis, kita nggak punya e-money ya nggak bisa masuk gitu kan. Nah ini juga banjir itu sudah sebenarnya bisa dibuat seperti itu ya. Dengan catatan tadi dirawat tadi ya, di bawah dirawat. Artinya teknologinya sudah diketahui lah. Itu level teknis di atasnya lagi ya. Jadi banyak yang secara teknis dikuasai. Itu seperti Belanda itu ya, yang kalau kita bicara pencegahan banjir itu yang paling top itu Belanda ya. Belanda itu kota Amsterdam itu 7 meter di bawah permukaan laut ya Pak Prastowo ya. Tapi nggak pernah banjir sejak 50 tahun terakhir ya, nggak pernah. Atau 60 tahun terakhir nggak pernah banjir. Kenapa? Karena ya rapi itu ya, teknis memadai semuanya ya, dirawat juga ya. Siapapun gubernurnya ya. Siapapun perdana menterinya. Nah kalau di Indonesia ini ternyata teknis saja tidak cukup ya, teknis tidak cukup. Dan ini masalah ini tidak kasuistik ya, masalah ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Memang kemarin yang ribut Jakarta, yang dibuat ribut Jakarta ya, karena politis ya, sudah masalah non teknis ini. Padahal yang banjir Bogor juga banjir, Tangerang banjir ya, Bekasi juga banjir, tapi kok nggak ribut ya? Gubernurnya tidak di class action. Ini sudah masalah yang lain, itu masalah non teknis. Ini yang harus perlu ilmu langit. Ya. Dan ilmu langit ini tidak hanya masalah bagaimana secara hukum itu gimana, amdalnya itu ada apa enggak. Ini kasus yang kayak di Sukajaya itu kan di atas itu kan ya mestinya nggak boleh untuk pemukiman ya, tapi dibangun juga ya, dibuat pertanian juga ya. Dan pertaniannya bukan pertanian yang aman ya, nggak ada terasering, nggak ada ini ya. Itu bukan masalah teknis gitu, tapi itu sudah masalah ada kebijakan-kebijakan, ada mungkin secara hukum nggak boleh, tapi nggak dilaksanakan. Ya. Dulu sempat di Cisarua yang di Puncak itu ada villa-villa yang mau digusur karena dia tidak punya izin yang jelas, EMB-nya nggak ada. Ya. Tapi belum sempat semuanya digusur, yang dirubah adalah tata ruangnya. Jadi tadinya itu ilegal jadi legal. Ya. Saya kebetulan di kantor saya itu pernah diminta jadi reviewer untuk tata ruang. Ya. Ada satu daerah ya yang dia setiap peta yang akan disahkan raperda tata ruangnya itu wajib melampirkan peta. Ya. Terus satu daerah itu dia bawa peta. Saya tanya ini peta tahun berapa nih? 2015. Saya lihat, saya perhatikan. Oh, ini ada danau di sini ya. Terus si orang tadi kok nggak percaya diri, ya Pak, tapi saya nggak tahu masih ada apa nggak dananya. Buru-buru sudah nggak percaya diri. Kenapa? Karena ketika saya lihat peta rencananya, peta rencana itu kan artinya belum ada kan ya. Itu daerah danau itu menjadi pemukiman. Kan saya heran nih kok tadi maksud tanya ini masa daerah yang air
tempat air apa jadi pemukiman dengan diuruk ini rasional apa enggak? Malah dia yang duluin, kayaknya sudah nggak ada Pak Danu ya Pak. Gimana sih? Berarti itu sebelumnya itu pelanggaran, terus sekarang dilegitimasi gitu. Nah tata ruang di Indonesia ini sebagian besar seperti itu, sebagian besar seperti itu, nggak ada rencana itu nyaris nggak ada. Ya. Bahkan karena saya langsung lihat mana lihat tabelnya kalau di sistem informasi geografis gampang sekali lihat tabelnya aja lihat rencana apa existing. Pas dibuka itu ternyata nggak ada rencana loh. Peta tata ruang itu dibuat untuk 20 tahun ke depan kok nggak ada rencana. Ya Pak, ini dalihnya tuh banyak. Intinya adalah ini legitimasi yang existing. Yang sebelumnya itu pelanggaran. Nah ini masalah level yuridis ini parah ini ya. Apalagi ini saya nggak khawatir dengan yang akan segera terbit namanya Omnibus Law ya. RUU untuk penciptaan lapangan kerja. Judulnya sih indah ya, bisa lapangan kerja. Bahasa kerennya Omnibus Law karena dia mengandung hampir 500 pasal. Pasalnya banyak banget karena menyederhanakan sekitar 70 undang-undang yang lain. Nah langsung karena saya orang spasial ya langsung saya search aja kata peta ya. Saya terkejut di seluruh undang-undang itu semua peta tidak perlu menyebutkan skala. Ya. Jadi kalau tadi sama tadi ya Pak Budi pokoknya menunjukkan daerah yang ada banjir yang direncanakan. Itu tahun 2007 itu saya pernah dibully Pak ya di suatu rapat pas banjir besar 2007 ya. Saya diminta kantor saya ikut rapat di Kemenko Kesra ya, ada Bakomnas PP, ada BU segala macam. Itu Bagus Sultanal waktu dibully. Dulu namanya masih Bagus Sultanal, sekarang BUG. Apa kenapa dibully? Menurut Bagus Sultanal daerah itu aman dari banjir. Itu di gasnya Bengawan Solo ya, di Kabupaten Ngawi. Itu nggak banjir, tapi kok banjir? Saya bilang, Pak, itu peta itu dibuat dengan skala 50.000, 1/50.000. Dan 1/50.000 itu 1 mm itu 50 meter ya, horizontal 1 mm itu 50 meter di lapangan. Kemudian kalau vertikalnya kesalahan peta 50.000 itu plus minusnya itu kira-kira 15 meter ya. Jadi kalau ada informasi ketinggian katakanlah 200 meter dari permukaan laut itu bisa 215, bisa 185. Nah, kalau salahnya 15 meter padahal genangan cukup 1 meter sudah bikin bencana, lu gimana? Gak logis kan ya? Ini repot juga kalau di Omnibus Law itu peta tidak ada skalanya. Padahal sudah ada di undang-undang yang lain, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, kemudian di peraturan-peraturan yang lain itu disebutkan untuk tata ruang petanya skala 5.000. Nah ini sekarang ini ketersediaan peta 1/5000 itu sangat sedikit dan itu sekarang membuat banyak RDTR itu yang rencana tata ruang itu terhambat ya. Karena RDTR-nya terhambat, maka investasi terhambat. Supaya investasinya cepat, RDTR-nya nggak usah pakai skala. Ya itu makanya udah nggak usah pakai amdalan, langsung aja izinkan semua. Ini gawat seperti ini. Ya. Ini masalah yuridis. Terus kenapa kok yuridis seperti ini? Itu masalah level berikutnya, masalah politis. Tergantung di siapa yang berkuasa. Ya. Makanya kenapa kok di Jakarta gubernurnya ditembak terus ya, di DKI di Bekasi, di Bogor, di Banten enggak ya. Ya ini karena masalah konstelasi politisnya beda ya. Yang satu merapat, yang satu enggak merapat. Nah ini masalah politis. Nah ini kemudian lagi-lagi ada juga kaitan dengan akademis juga sih ya. Akademis yang langsung dengan teknis ada, yang non teknis juga ada ya. Kayak tadi masalah perdebatan naturalisasi atau normalisasi. Kadang-kadang saya bertanya, saya ini normal apa natural ya saya ini? Saya ini normal tapi gak natural. Ini masalah akademis yang sebenarnya bisa dikompromikan, tetapi ketika ini lagi-lagi satu lagi ideologisnya nggak sama, ini susah ya. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika kita bicara banjir tadi sistem yang disampaikan Pak Prastowo tadi ya, itu ada unsur-unsur non teknis yang masuk ya, mulai dari bagaimana perlakuan orang terhadap hutan, terhadap pertambangan di hulu ya, terhadap tata ruang dan sebagainya. Ini terkait dengan ideologi ya. Dan kita tidak bisa elak bahwa faktanya di Indonesia ini ideologi yang dominan untuk kapitalisme ya. Kapitalisme, saya seminggu yang lalu itu saya di satu acara itu yang bicara itu Bu siapa itu Brigadier Pitaloka ya,
dia anggota legislatif dari PDIP. Dia bilang di Indonesia itu ideologinya Pancasila, tapi itu cuma kalau bicara pluralisme. Kalau bicara politik pembangunan tidak ada Pancasila. Itu beliau yang ngomong, bukan saya. Jadi kalau bicara kebijakan pembangunan itu belum ada Pancasila, adanya kapitalisme. Ya ini faktanya begitu. Jadi makanya kalau kita mau solusi tuntas untuk mengatasi banjir, itu memang ideologi kapitalisme itu harus kita bongkar dulu, ya. Mungkin kalau Bu Rika Diah Pitaloka solusinya dari pembongkaran kapitalisme ya sosialisme. Tapi saya sebagai Muslim saya tidak rela karena sosialisme tidak menghasilkan solusi juga, ya. Dulu di Uni Soviet, ya, dan sekarang di Cina itu sosialisme sudah ditinggalkan. Ya. Cina itu sosialisme hanya untuk politik aja, ya. Kalau untuk pembangunan juga enggak, ya. Nah, Islam itu menyediakan framework, ya, menyediakan kerangka berpikir, kerangka akademis untuk memberikan sisi tadi, ya, bagaimana orang terarahkan jalur hidupnya supaya tidak rakus terhadap alam, ya. Orang merusak hutan kalau yang petani-petani kecil bapak itu merusak hutannya paling sedikit-sedikit aja, ya. Tapi kalau yang pakai chainsaw kan lain, ya. Itu kan kapitalisme, ada yang bayarin itu di atas itu, ya. Demikian juga di kota, ya. Kenapa kalau bantaran sungai dipakai? Ya itu kan kapitalisme, ya. Kenapa kalau kita mau bikin naturalisasi atau normalisasi susah karena harga tanah jadi mahal sekali? Itu kapitalisme. Nah ini makanya disinilah ya kita perlu Islam kita tarik, ya, kita gunakan supaya ilmu langitnya ini menyatu dengan ilmu bumi, ya. Karena kalau ilmu langitnya dipakai maka keberkahan akan turun. Karena saya tuh kemarin ikut satu pengajian itu yang dibahas tentang fikih hujan, ya. Fikih hujan di dalam beberapa hadis dan beberapa ayat, ya, tidak ada satupun dinyatakan bahwa hujan itu barokah. Hujan itu barokah. Banyak sekali, bahkan disunahkan. Hukumnya sunnah kalau pas hujan itu kita mencuci sebagian anggota tubuh kita dengan air hujan. Sampai seperti itu. Kalau hujan jadi musibah, itu pasti kesalahan manusia. Itu begitu. Kalau zaman Nabi Nuh itu, kalau versi Islam, ya, Nabi Nuh itu banjir besarnya itu bukan cuma dari hujan, tapi dari bawah juga itu. Bumi memuntahkan airnya. Tapi kalau hujan dari langit itu semuanya itu barokah. Itu aja mungkin untuk pengantar diskusi. Saya kata waktunya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.